Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Adelina Rodia Simanulang dengan NIM A1S1222026. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Dalam PP Nomor 29 Tahun 1990, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Nah, yang selanjutnya, dalam PP Nomor 29 Tahun 1990, Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa yang pertama, pendidikan menengah bertujuan yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Dalam PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab 4 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa pendirian sekolah menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya. Yang pertama yaitu sekurang-kurangnya 20 orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan, 10 orang untuk sekolah menengah keagamaan, dan 5 orang untuk sekolah menengah luar biasa. Yang kedua, tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang guru untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima yaitu tempat belajar, yang keenam buku belajar dan peralatan pendidikan. Dalam PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab 7 Pasal 15 Ayat 1-2 menyatakan bahwa yang ayat pertama yaitu isi kurikulum pendidikan menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ayat kedua yaitu isi kurikulum pendidikan menengah wajib membuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan. Dalam PP Nomor 29 Tahun 1990, Bab 9 Pasal 19 menyatakan bahwa penilaian sekolah menengah dilakukan secara bertahap, bersinambungan, dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, dan sekolah menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan. Yang berikutnya itu masih dalam Bab 9 Pasal 25 Ayat 1-3 menyatakan bahwa ayat pertama itu penilaian dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kedua, guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, kepala sekolah berkewajiban menilai dan membina pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, penggunaan sarana dan prasarana dalam lingkungan sekolah menengah yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya. Yang berikutnya itu dalam PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab 10 Pasal 27 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Yang kedua yaitu bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Yang terakhir adalah dalam PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab 13 Pasal 32 Ayat 1-2 menyatakan bahwa yang pertama yaitu pengembangan meliputi upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyelesaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya. Yang kedua yaitu pada sekolah menengah dapat dilakukan uji coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah. Nah, dari semua pasal-pasal yang dapat saya ambil itu dapat saya simpulkan dalam PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, yaitu yang paling banyak berperan yaitu Menteri Pendidikan dan para tenaga pendidikan lainnya. Dan tentang penilaian tadi dapat saya ambil bahwa sebagai guru BK kita ikut serta dalam penilaian tersebut supaya kita bisa tahu siswa mana dan siswi mana yang berprestasi dan bukan, dan dari situ kita dapat membimbing mereka
Dan kita sebagai guru BK sangat berperan penting dalam membimbing siswa agar mereka dapat mengenal pribadi, lingkungan, dan cita-cita mereka ke depannya. Begitu juga dalam pengembangan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih.